Ya, baik. Untuk menjelaskan analisis deskriptif untuk data primer, saya ingin awali dengan menjelaskan apa perbedaan melakukan analisis deskriptif data primer dengan data sekunder. Ya, baik, di sini ada dua pendekatan, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk melakukan penjelasan atau untuk melakukan analisis data sekunder, linknya akan saya masukkan pada deskripsi dari video yang saya rekam ini. Untuk data sekunder, maka yang dideskripsikan adalah variabel. Sedangkan untuk data primer, yang dideskripsikan adalah hasil dari kuesioner. Perbedaannya di sini. Jadi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan variabel untuk data sekunder itu langsung variabelnya, sedangkan untuk data primer itu adalah hasil dari pengumpulan data melalui kuesioner. Nah, ini prinsip dasar yang harus diketahui. Ya, baik, saya lanjutkan. Bagaimana mengumpulkan atau mentabulasi data primer yang diperoleh dari kuesioner. Ini adalah contoh kuesioner dari variabel harga. Ada 5 pertanyaan di sini. Kemudian di sini pilihan jawaban oleh responden. Responden hanya memilih dengan mencentang. Ini penjelasannya. Kalau yang dicentang itu STS, STS itu sangat tidak setuju, maka skornya 1. Apabila yang dicentang itu TS, tidak setuju, skornya 2. Apabila KS kurang setuju, skornya 3. Apabila S skornya 4 dan SS sangat setuju, skornya 5. Saya ingatkan bahwa apabila Anda menggunakan skala Likert semacam ini, saya sarankan menggunakan ganjil. Ini 5 ya ganjilnya. Apabila 3 terlalu pendek pilihannya, maka bisa 5, bisa 7, bisa 9, dan seterusnya. Pilihan skor yang paling ideal adalah 5, tidak terlalu panjang tapi cukup memenuhi syarat. Hasil penelitian yang sudah dilakukan, skor yang ganjil lebih baik daripada skor yang genap, misalkan 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi kita pilih yang skor sampai 5 ganjil. Kemudian pilihan-pilihannya juga diawali dari skor 1, 2, 3, 4, 5. Jangan terbalik SS dulu. Apabila terbalik, apabila nanti tidak konsisten dengan variabel yang lain yang kita gunakan, maka nanti hasilnya akan bias. Ya, baik. Kita mulai sekarang. Misalkan, apakah harga karcis masuk murah? Apabila responden tidak setuju, maka dia akan memilih di sini. Tidak setuju itu nanti skornya 2. Pertanyaan yang kedua, apakah harga karcis masuk sepadan dengan kualitas produk? Misalkan kita pilih, atau responden misalkan milih yang setuju, berarti di sini. Yang ketiga, apakah harga karcis masuk sepadan dengan kualitas layanan? Apabila kurang setuju, milihnya di sini respondennya. Yang keempat, apakah harga karcis masuk kompetitif? Misalkan tidak setuju, pilihnya di sini. Apakah harga karcis masuk sepadan dengan manfaat? Yang nomor 5, misalkan setuju, maka
akan mencentang di sini. Responden tidak memberikan angka atau tidak memberikan nilai, tapi hanya diminta untuk mencentang, ya, mencentang sesuai dengan persepsi dia. Kemudian dari baris itu kita transpose menjadi kolom. Nah, jadi yang akan memindahkan centangan ini ke tabulasi menjadi kolom ini adalah peneliti. Ini adalah variabel harga. Jadi setiap variabel nanti akan seperti ini. Pertanyaan nomor 1 untuk responden nomor 1, dia memilih tidak setuju. 2, berarti yang mengisikan ke sini adalah kita. Q1 kita beri angka 2. Q2 itu adalah skornya 4 karena dicentang di S. Nah, maka responden pertama akan memberikan nilai 4. Q3 memberikan nilai 3. Nah, pertanyaan Q adalah question ya, pertanyaan ketiga. Kemudian pertanyaan keempat, Q4 itu nilainya 2 sesuai dengan centangan ini. Kemudian Q5 itu 4. Ini untuk responden yang pertama. Nah, ini terus menurun sampai berapa jumlah respondennya. Nah, jadi setiap responden harus kita tabulasikan seperti ini, terus sampai ke bawah. Nah, apabila sudah selesai, maka bisa saya contohkan seperti ini. Sebagai contoh, ini variabel lingkungan kerja, ini indikator-indikatornya, kemudian ini pertanyaannya. Nah, ini responden ini sudah bisa dikumpulkan sampai 125. Jadi dengan cara transpose dari kuesioner ke tabulasi, kita masukkan menjadi data seperti ini. X2 juga demikian ya. Sama, ini variabel kepemimpinan, ini Y1, ini Y2. Kemudian bagaimana melakukan analisis deskriptif dari data primer semacam ini? Sudah saya siapkan aplikasi yang saya kembangkan menggunakan Excel untuk melakukan penilaian. Seperti apa kualitas dari variabel-variabel ini. Ini aplikasinya. Ya, ini aplikasi yang ringan yang coba saya buat untuk membantu melakukan analisis deskriptif data primer. Anda sini, Anda nanti bisa download di deskripsi dari video ini. Sheet pertama itu cover, sheet kedua adalah pengisian data, sheet ketiga hasilnya. Oke, kita masuk ke pengisian data. Sangat mudah sekali. Kita buka data kita, misalkan X1. Caranya adalah ini kita blok semua. Nah, datanya saja. Kalau nomor respondennya nggak usah ya, datanya saja. Kemudian nomor nama-nama kuesioner itu nggak perlu. Data ini kita copy, kemudian kita masuk ke Andes, kita pastekan mulai pojok sini, bisa Ctrl V atau paste, kita paste. Nah, data sudah masuk ke semuanya. Untuk melihat seperti apa kualitas data kita, untuk kita bisa menjelaskan atau melakukan analisis deskriptif, kita tinggal klik hasilnya. Jadi setelah ini kita copy paste ke sini, hasilnya kita lihat, maka hasilnya akan muncul di sini. Secara kumulatif, ternyata
27% tidak setuju. Yang netral atau kurang setuju 50%. Yang setuju 18% dan sangat setuju 4%. Artinya bahwa kualitas data variabel yang kita lakukan ini kita berikan penjelasan bahwa ternyata ini kan variabel lingkungan kerja ya. Variabel ini banyak yang menyatakan netral dan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan demikian maka kualitasnya dinyatakan mungkin kurang begitu bagus gitu ya. Ini kalau kumulatif. Sedangkan yang parsial dari butir-butir kuesioner ini juga terlihat di sini. Kuesionernya akan sampai di 12. Maka yang terisi hanya sampai di 12. Ini kita bisa jelaskan satu persatu. Dengan copy paste kuesioner yang diajukan. Jadi kuesionernya kita copy pastekan di sini sehingga kita bisa menjelaskan. Misalkan lingkungan penerangan sangat bagus, misalkan penerangan ruangan. Ternyata di sini 40% nggak setuju. Nah, sehingga kita bisa menjelaskan, mendeskripsikan bahwa ruangan kantor yang digunakan, karena ruangan kantor kan bagian dari lingkungan kerja ya, ternyata 40% tidak setuju. Yang kedua, tentang kebisingan, misalkan pertanyaan, ruang kerja saya tidak bising atau ruang kerja saya tenang, misalkan 15,20% menyatakan tidak setuju atau TS ini, sehingga kita bisa memberikan analisis bahwa ternyata suasana di lingkungan kerja atau ruangan kantor saya tidak semua menyatakan tenang, berarti ada kebisingan di sana. Untuk melakukan analisis deskriptif dari hasil Andes ini, kita siapkan Microsoft Word, kemudian kita buka hasil Andes. Yang pertama kita copy kumulatifnya, selanjutnya kita pastekan pada Microsoft Word. Kemudian di bawah tabel ini kita berikan penjelasan mengenai kualitas dari variabel yang sudah kita kumpulkan hasil pengumpulan datanya. Kemudian kita kembali lagi pada Andes, kita copy hasil Andes, tabel yang secara parsial menunjukkan hasil dari butir-butir pertanyaan, kita copy, kemudian kita pastekan pada Microsoft Word. Selanjutnya untuk masing-masing butir pertanyaan yang masih dalam bentuk kode Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, kita ganti dengan kalimat pertanyaan dari kuesioner yang sudah kita sebarkan. Kita kopikan di sini. Misalkan untuk Q1 dan Q2. Oke. Ya, begitu seterusnya. Jadi penelitian Anda nanti secara parsial bisa mendeskripsikan pertanyaan-pertanyaan ini secara jelas. Begitu. Jadi dengan hanya mengisi ini maka hasil deskriptifnya akan muncul. Kita cek sekarang, kita coba apabila ini kita hilangkan, hapus, mungkin nanti akan kita mengganti yang lain ya, maka hasil deskriptifnya juga hilang semua ya, gitu. Nah ini
Andes. Ya, kebetulan ini saya buatkan sendiri aplikasi ringan. Hanya saja ini memang saya batasi untuk responden sebanyak ada 150. Ya. Jadi kalau respondennya 150 ini bisa digunakan. Kemudian untuk kuesioner saya batasi ya, kuesionernya itu sampai 100. Jadi apabila kita punya 100 kuesioner sampai dengan 100, apabila penelitiannya mendetail sekali, kemudian respondennya sampai 150, ini bisa digunakan. Apabila lebih dari itu berarti ya aplikasinya harus dikembangkan lagi, dibongkar lagi untuk disesuaikan.